Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, berapa banyak kau diberkati Tuhan pagi hari ini, lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Saudara, saya percaya selama sebulan ini kita sudah bersama-sama belajar mengenai kehidupan Daud. Kita sudah belajar mengenai kesetiaan Daud. Kita sudah belajar mengenai apa yang dilakukan oleh Daud. Sehingga dia dikatakan menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Dan hari ini saudara, saya masih akan sampaikan tentang belajar dari kehidupan Daud. Dan saya akan ambil tema pada siang hari ini adalah penyertaan Tuhan. Katakan penyertaan Tuhan. Iya. Mari saya mengajak setiap kita membuka di 1 Samuel pasalnya yang ke-18. Nanti saudara bisa membaca penuh ya semua ayatnya di pasal 18. Tapi hari ini saya akan membawa dan membacakan beberapa ayat saja sebagai dasar dari apa yang akan saya sampaikan pada setiap kita. 1 Samuel 18 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang pada diri Saul ia telah undur. Perhatikan kata Tuhan menyertai Daud. Coba kita melihat ayat yang ke-14. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab apa? Tuhan menyertai dia. Garis bawahi lagi, Tuhan menyertai dia. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Melompat ke ayat 30. Apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul, sehingga namanya sangat masyhur. Saudara, mengapa dikatakan Daud menjadi pribadi yang berhasil dari apa yang dia kerjakan, daripada apa yang dia lakukan? Kuncinya Daud bisa berhasil yaitu karena Tuhan menyertai Daud. Tepuk tangan dulu buat Tuhan yang luar biasa. Jadi saudara, penyertaan Tuhanlah yang membuat Daud itu menjadi berhasil. Lalu pertanyaannya saudara, mengapa Daud itu mendapatkan penyertaan Tuhan yang luar biasa? Hari ini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan dengan cepat. Yang pertama saudara, mengapa Daud itu mendapatkan penyertaan Tuhan? Yang pertama, karena Daud itu memiliki keintiman dengan Tuhan. Daud itu pribadi yang bergaul karib dengan Tuhan. Daud itu pribadi yang mengenal Allahnya melalui apa? Pergaulannya dengan Tuhan. Sebagai buktinya coba kita lihat bersama-sama. Dari 150 pasal di kitab Mazmur saudara, Daud itu menulis sekitar 73 pasal. Dan kalau pasal-pasal itu kita baca tentang apa yang ditulis oleh Daud, kita dapat melihat betapa rindunya Daud itu kepada Tuhan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Coba kita lihat beberapa Mazmur. Mazmur 27 ayat yang keempat. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Di ayat ini Daud mengungkapkan kerinduannya, kerinduan hatinya untuk selalu ada di rumah Tuhan. Kerinduannya untuk selalu ada dalam hadirat Tuhan. Itu kerinduan Daud yang dia ungkapkan melalui Mazmurnya. Coba kita lihat lagi Mazmur 5 ayat 3 atau dalam yang lain ya, elektronik itu mungkin ayat yang keempat. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahanmu, persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Daud memberikan contoh kepada setiap kita bahwa ketika dia di pagi hari, apa yang menjadi pikirannya, apa yang menjadi kerinduannya,
Daud datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan untuk apa? Mempersembahkan korban syukur setiap pagi. Jadi boleh kita tarik sebuah kesimpulan bahwa Daud itu pribadi yang memang sangat merindukan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Bukan hanya dia mempersembahkan pujian bagi Tuhan, tapi dikatakan aku menunggu-nunggu. Artinya apa saudara? Artinya ketika dia memuji dan dia datang kepada Tuhan, bukan hanya sekedar sebagai rutinitas. Karena kalau orang rutinitas itu biasanya bangun pagi, duduk langsung ngomong Tuhan terima kasih buat hari ini, buat sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan, yang dipersiapkan buat hari ini, haleluya, amin. Tapi dikatakan ada kata, Daud menunggu-nunggu. Artinya ketika dia sedang membangun persekutuan dengan Tuhan, dia menunggu, ketika dia memuji, menyembah Tuhan, dia menikmati akan hadirat Tuhan, hadiratnya limpah dalam hidupnya. Di situ terjadi sebuah komunikasi, pergaulan yang intim dengan Tuhan. Dan saya percaya bisa menarik sebuah kesimpulan dari ayat ini. Daud menunggu-nunggu apa yang mau dikatakan oleh Tuhan. Sehingga saudara, perjalanannya Tuhan buat berhasil. Amin. Karena dia minta tuntunan, dia menunggu-nunggu Tuhan. Apa yang mau Tuhan bicarakan dalam hidupnya. Coba kita lihat lagi saudara. Mazmur 145 ayat 1 sampai 2. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selama-lamanya. Coba langsung ke Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Saudara, di pasal yang ke-34 ini kalau saudara baca, itu merupakan kisah Daud di mana Daud itu sedang berpura-pura gila. Karena dia lari dari kejaran Saul, saudara. Tapi dalam segala kondisi keberadaan Daud, sesuatu yang buruk sekalipun menimpa Daud, Daud tetap punya kerinduan, Daud tetap punya komitmen kepada Tuhan untuk apa? Untuk senantiasa terkoneksi dengan Tuhan. Permasalahan, tekanan, tantangan, bahkan dikejar-kejar akan dibunuh sekalipun, tidak sanggup memisahkan dia dari Tuhan. Bahkan kalau kita baca ayat ini saudara, Daud semakin mau membangun keintiman dengan Tuhan. Ini pribadi yang luar biasa loh saudara. Banyak dari antara kita seringkali ketika memuji menyembah Tuhan, itu lihat sikon, situasi dan kondisi. Banyak orang bisa memuji Tuhan ketika semuanya baik, ketika bisnisnya lancar, ketika uang dalam rekeningnya berlimpah, ketika dompetnya terisi penuh, ketika dia bisa makan kenyang, ketika dia tidak ada masalah sekalipun. Tapi tidak jarang saudara, ketika kondisi dalam tekanan, ketika kondisinya dalam sesuatu yang berat, tekanan terjadi, tantangan terjadi, masalah terjadi. Pertanyaannya, masihkah kita seperti Daud yang bisa memuji dan menyembah Tuhan? Gak jarang saya jumpai. Saya berjumpa dengan banyak orang, kenapa lama gak ke gereja? Saya bingung Pak, kerjaan saya sepi. Saya harus bagaimana lagi ya Pak? Kerjaan sepi, ada masalah, malah gak pernah ke gereja, malah gak pernah cari Tuhan. Saudara, mari bangun kehidupan persekutuan keintiman kita dengan Tuhan dalam kondisi apapun. Amin. Saudara, gereja ini tidak kebetulan kalau namanya Pondok Daud. Pondok Daud itu berbicara mengenai kisahnya Daud membangun pondok pujian bagi Tuhan. Amin. Di tempat ini saudara, kami hamba-hamba Tuhan, Pak Gembala, itu rindu untuk apa? Membawa umat Tuhan di tempat ini untuk memiliki keintiman dengan Tuhan.
Makanya di tempat ini ada beberapa kegiatan yang akan membawa hidup kita semakin intim dengan Tuhan. Selasa malam 6:30 ada kemah Daud. Kamis malam 6:30 ada doa malam. Kalau Sabtu yang libur, yang longgar bisa datang doa puasa jam 9 pagi. Terus nanti bulan Desember setiap minggu kedua, hari Kamis, kalau kemarin hari Selasa ada worship night. Jadi worship night itu memang suatu wadah di mana kita datang bersama-sama, dikhususkan untuk apa? Kita diajar untuk membangun persekutuan dengan Tuhan melalui pujian penyembahan kepada Dia. Amin. Firman Tuhan berkata, Allah itu bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Kalau Allah bertahta di atas pujian, makanya ketika umat Tuhan memuji Tuhan, Allah hadir. Ketika Allah hadir berarti Tuhan ada di situ. Kalau Tuhan ada di situ, apa yang enggak mungkin bagi kita, semua mungkin bagi Allah. Amin. Saudara, saya sering mendengar di tempat ini, ada yang WA, Pak terima kasih buat pujian dari gereja ini. Kenapa? Kami diajar untuk menyembah Tuhan. Dan dia ngomong, saya mengalami kesembuhan. Saya mengalami pertolongan Tuhan. Saat memuji menyembah Tuhan, tidak terasa air mata saya turun Pak. Dan Tuhan jelas saling ngomong saya. Tuhan akan memberikan terobosan buat pekerjaanmu. Dan saya bisa melihat banyak orang yang hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Melalui apa? Keintiman dengan Tuhan. Makanya saudara, mari belajar seperti Daud. Miliki keintiman dengan Tuhan di dalam segala kondisi keadaan kita. Amin. Saudara, lalu berikutnya saudara, mengapa Daud dikatakan memiliki keintiman dengan Tuhan? Yang berikutnya adalah Tuhan itu melihat hatinya Daud, bukan parasnya Daud. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Coba dilanjutkan di Mazmur 78 ayat 70 sampai 71. Dipilihnya Daud, hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan apa? Ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Saudara, karena Daud itu intim dengan Tuhan dan memiliki hati yang luar biasa, rindu kepada Tuhan. Tuhan itu bisa memilih Daud dari sekian ribu orang Israel. Bayangkan saudara, seorang raja yang bernama Saul, ketika dia menjadi raja, kebiasaan pada umumnya yang akan mewarisi tahtanya siapa saudara? Anaknya, betul enggak? Raja A melahirkan anak jadi pangeran. Akhirnya raja yang A ini mangkat atau wafat, digantikan anaknya. Itu kebiasaan. Tapi bayangkan saudara, waktu itu Saul juga memiliki anak yang namanya Jonathan. Betul enggak? Dan saya percaya Saul pasti sudah mempersiapkan Yonatan menjadi penerusnya. Daud ini orang luar, bukan dari keturunannya Saul saudara. Bahkan dia tidak diperhitungkan, bahkan oleh Samuel sekalipun. Bukan hanya keluarganya tidak memperhitungkan, tapi Daud ini oleh Samuel juga tidak dipandang. Buktinya apa saudara? Ketika Samuel datang ke Isai karena disuruh Tuhan untuk mengurapi salah satu anak Isai saudara. Di dalam acara yang sepenting itu Daud tidak diikut sertakan. Artinya dia tidak dianggap. Oke lah mungkin dia anak bungsu, mungkin masih remaja. Kakak-kakaknya sudah jadi tentara, tegap-tegap. Maka Daud tidak diperhitungkan, tidak dipanggil. Tapi bayangkan, begitu Samuel sampai di rumah Isai, anak-anak Isai dikumpulkan. Samuel terpesona oleh anak-anaknya Isai. Abinadab orangnya tinggi tegap.
perawakannya bagus. Kemudian adik-adiknya juga seperti itu. Hati Samuel sudah mulai terpesona. Ini ya Tuhan yang akan kau urapi. Tuhan ngomong, bukan. Sampai semua anak Isai di situ, ternyata tidak ada yang dimau Tuhan. Lalu Samuel ngomong sama Isai, apakah masih punya anak lain? Oh masih, yang bungsu, tapi sekarang ada di padang penggembalaan. Panggil dia pulang, baru dipanggil. Begitu Daud yang masih unyu-unyu datang masuk rumah, Tuhan ngomong Samuel, dia yang aku mau. Manusia memandang rupa, tapi Tuhan melihat hati. Amin. Miliki hati seperti Daud. Hati yang tulus di hadapan Tuhan. Yang ketiga saudara, yang berikutnya. Mengapa dikatakan Daud itu memiliki keintiman dengan Tuhan? Daud rela mengorbankan segalanya. Bahkan harga dirinya untuk menyenangkan hati Tuhan. Nanti saudara bisa baca di 2 Samuel pasalnya yang ke-6. Terus atau 1 Tawarikh 13, 1 Tawarikh 15. Kemudian melompat di 1 Tawarikh 16 yang awal-awal bisa dibaca di rumah saudara. Ini mengisahkan ketika apa? Daud akan memindahkan tabut perjanjian. Membawanya ke kota Yerusalem. Karena Yerusalem sudah diduduki oleh Daud. Ya, jadi Daud dikisahkan di kisah ini di 2 Samuel pasal 6 ini, ya Daud memindahkan tabut dari Baale Yehuda ke Yerusalem. Tetapi saudara, ketika Daud akan membawa tabut itu, sebelum sampai Yerusalem, sebuah kejadian tragis terjadi. Ada seorang yang mengiringi bersama-sama Daud namanya Usa, mati. Disambar Tuhan, karena apa? Hendak menolong atau memegang tabut supaya enggak tergelincir karena lembu-lembu yang membawa tabut itu tergelincir. Tapi Usa mati. Bahkan Daud sudah berusaha dengan sebaik mungkin untuk membawa tabut itu. Tapi ada tragedi dan akhirnya Daud takut. Daud juga agak sedikit marah. Lalu tabut itu dititipkan di rumah Obed-Edom selama hampir 3 bulan. Dan rumah Obed-Edom diberkati. Dan akhirnya Daud mendengar rumah Obed-Edom diberkati karena ada tabut. Daud kembali merindukan untuk membawa tabut itu kembali kepada Yerusalem. Dibawa ke Yerusalem untuk ditempatkan di Yerusalem. Dan apa yang Daud lakukan saudara? Daud kali ini saya percaya bertanya sama Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk membawa tabut ini Tuhan. Lalu Daud memilih orang-orang Lewi, orang-orang yang dikhususkan untuk menjadi pengangkat-pengangkat tabut, untuk menjadi orang-orang yang berjalan di depan tabut dengan menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Bahkan saudara, kalau saudara membaca di kisah ini saudara, setiap kali orang-orang Lewi yang mengangkat tabut ini melangkah 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daud mempersembahkan lembu, anak lembu, lembu gemukan saudara. Bayangkan kalau jaraknya umpamanya cuma 2 kilo. Berapa jumlah lembu yang dipersembahkan buat Tuhan. Artinya apa? Daud ini enggak hitung-hitungan dengan Tuhan. Dia rela mengorbankan segalanya. Bukan hanya lembu yang dia korbankan, tapi dikatakan ya Daud itu dikatakan ketika dia berjalan menari-nari di hadapan tabut masuk ke Yerusalem. Daud itu menari-nari sambil dikatakan oleh istrinya, engkau mempermalukan dirimu karena engkau telanjang. Memang bukan telanjang bulat saudara. Tapi dikatakan itu mempermalukan dirinya. Tapi apa jawaban Daud? Coba perhatikan baik-baik. Ayatnya yang ke-20 sampai 22. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan, para hambanya merasa dirinya terhormat pada hari ini seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya.
Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang katakan ini, bersama-sama merekalah aku mau dihormati. Daud saudara berani ngomong, sampai aku pun kalau harus menghinakan diriku di hadapan Tuhan, itu enggak masalah. Gitu loh saudara. Karena apa yang Daud yakini, apa yang Daud kerjakan itu sesuatu kerinduan yang besar. Untuk apa? Supaya dia tetap bisa intim dengan Tuhan. Bukan hanya lembu yang dia korbankan, tetapi dia juga mengorbankan harga dirinya, keberadaannya. Seringkali banyak orang ketika diomongi, kok sergemen ke gereja toh, dilokne gitu kok enggak pernah gini-gini lagi. Saudara gitu ya sudah, oh ya, asli aku tak sesuk nang gereja wae. Aku mbok dene ngono pekewo karo kuwi lho saudara. Lebih pekewo sama orang loh daripada pekewo sama Tuhan. Kalau janjian sama orang, 6:30 ya, on time. Siap bos, gang do gede. Oke. Kira-kira datang ke tempat itu jam berapa saudara? Jam 6. Enggak mungkin engkau janjian dengan orang penting yang akan memberikan engkau bisnis yang luar biasa, cuan yang gede, engkau datang terlambat. Engkau akan ditinggal. Dengan manusia loh kita tidak sungkan. Kita memiliki kesungkanan yang tinggi. Aneh mbak Tuhan ya saudara. Ibadah jam 10, datangnya jam berapa? Halo. Di sini tidak ada saudara. Di kutub utara, di gua-gua yang paling dalam. Loh saudara, mari belajar hargai Tuhan. Belajar kau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saudara, gereja ini terkenal dengan pujian dan penyembahannya. Karena namanya Pondok Daud. Dan saya ketika masuk ke tempat ini untuk pertama kalinya pun merasakan hal itu. Bahwa di tempat ini ada hadirat Tuhan yang kuat. Kenapa? Karena orang-orangnya suka memuji Tuhan. Amin. Hamba-hambanya punya kerinduan untuk memuji menyembah Tuhan. Tapi saya percaya saudara, kalau setiap kita lebih lagi memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ketika kita datang mengangkat tangan, kita memuji menyembah Tuhan. Dengan sungguh-sungguh memberikan korban yang terbaik. Kita akan melihat lawatan Tuhan yang lebih gede lagi. Amin. Tempat ini dikatakan visi misinya House of Miracle. Sudah banyak miracle terjadi. Tapi percayalah ke depan akan ada miracle-miracle yang lebih lagi. Karena Tuhan akan bekerja dahsyat di tempat ini. Karena ketika umat Tuhan bersatu hati, memberikan yang terbaik, hidupnya menjadi persembahan yang hidup yang kudus yang berkenan di hadapan Tuhan. Memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka itu akan terjadi. Amin. Jangan sampai saudara, kita datang ke gereja, kita hanya mau memanasi tempat duduk kita. Jangan hanya kita gereja karena kita pekewo sama Pak Gembala. Pekewo dengan kami, hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Jangan saudara, engkau ke gereja karena engkau pekewo sama Tuhan. Amin. Karena dia itu rindu memberkati kita. Dia rindu membuat kita berhasil. Dia rindu menyertai kita. Itu kerinduan Tuhan. Bagian kita, mari bangun keintiman dengan Tuhan. Ada masalah, tidak ada masalah. Tetap memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Karena saya melihat orang-orang yang tetap tekun dalam segala keadaan. Tetap memuji dan menyembah Tuhan. Saya melihat ada pertolongan Tuhan. Ada jalan keluar. Ada mujizat yang dahsyat yang Tuhan kerjakan bagi setiap mereka. Berikutnya, kenapa Daud dikatakan orang yang intim dengan Tuhan? Nanti saudara baca di 1 Tawarikh pasalnya yang ke-22. Itu berbicara mengenai Daud pada waktu, sebelumnya ini dulu. 1 Tawarikh 25 ayat 1 sampai 31.
Ini mengisahkan Daud mempersembahkan korban puji-pujian, penyembahan kepada Allah. Dia mengadakan ibadah 24 jam setiap hari. Ketika tabut itu sudah sampai di Yerusalem, dia meletakkan di tengah-tengah. Kemudian bukan hanya diletakkan di tengah-tengah supaya orang bisa melihat keberadaan tabut itu yang ada di dalam tenda. Tapi Daud juga apa? Memilih orang-orang yang dikhususkan untuk melayani mezbah ini saudara. Untuk mengadakan ibadah ini setiap hari 24 jam. Coba kita lihat ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7 dari 1 Tawarik 25. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka. Pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan dengan diiringi ceracap, gambus dan kecapi. Untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan Bani Asaf, Yedutun dan Heman. Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Mereka sekalian adalah ahli seni, ada 288 orang. Jadi tiap jam ada 12 orang dari Lewi, ya dari suku, tadi katakan apa, Yedutun, Heman, dan Asaf. Bergantian, 12 orang mengadakan ibadah setiap jam, mempersembahkan korban pujian kepada Tuhan. Selesai gantian, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Itu bukti kalau Daud itu rindu ada terus persekutuan dengan Tuhan. Amin. Terus kalau kita Pak, kerjanya kapan Pak? Masih kan pertanyaannya gitu kan, banyak kan? Lupa nih kita membangun persekutuan terus dengan Tuhan 24 jam, kerjanya kapan? Ya kerjanya pas jam kerja, maksudnya gitu loh saudara. Kok kerja ya kerja. Tapi yang dimaksud di sini hatimu, hidupmu itu tetap melekat sama Tuhan. Tuhan aku meh kerja ya, kowe tak letak kesik neng omah ya, ojo melu-melu kerjaanku ya Tuhan. Jadi aku bisa bebas loh Tuhan neng kerjaanku, aku bisa ngawur-ngawur sidik kan kowe di rumah Tuhan. Bukan itu saudara, tapi yang Tuhan mau 24 jam itu kita ada persekutuan, artinya kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Amin. Setiap hari, setiap saat. Saya percaya kalau itu terjadi dalam hidup kita. Seperti seperti Tuhan mengokohkan kerajaannya Daud. Seperti Tuhan membuat Daud berhasil. Demikian Tuhan juga akan berperkara secara luar biasa dalam hidup kita. Amin. Berikutnya saudara, bukti keintiman Daud dengan Tuhan. 1 Tawarikh 22. Saudara nanti bisa baca di rumah. Saya kisahkan sedikit aja. Ini merupakan kisah di mana Daud akan membangun bait yang ketiga, bait Tuhan. Tetapi saudara, bait Tuhan. Tetapi Tuhan ngomong, bukan kamu yang membangun, tapi anakmu. Tapi Daud disuruh sama Tuhan untuk apa? Mempersiapkan segala hal, bahan-bahannya yang diperuntukkan untuk pembangunan bait suci. Itu sebuah tanda ada keintiman Daud dengan Tuhan. Daud rindu memberi yang terbaik. Bahkan kalau saudara membaca di 1 Tawarikh 22 ini saudara, Daud mempersembahkan sesuatu yang bukan asal-asalan. Artinya wah peh aku rasing bangun weh sasae weh, dari sasae kayu sasae, terus kemudian metal-metal yang sasae, enggak loh saudara. Kalau saudara baca Daud itu memberikan persiapannya itu dengan sangat istimewa, dia tentukan dengan baik, dia pilih yang terbaik, emas yang terbaik, kayu yang terbaik. Semuanya yang terbaik karena dia tahu ini bukan untuk rumah siapa-siapa. Tapi ini rumah untuk Tuhan. Amin. Untuk itu mari bangun bait kita. Bukan jadi bait yang biasa saja. Tapi bait yang berkenan di hadapan Tuhan. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus, itu kata firman Tuhan. Amin. Di mana Allah tinggal. Kalau saudara menyadari kita adalah bait Roh Kudus, baitnya Tuhan, mari bangun hidup kita dengan benar. Jadi mengapa Daud dikatakan berhasil? Karena Daud memiliki keintiman dengan Tuhan.
Lalu yang kedua saudara, apa yang dimiliki oleh Daud? Kalau tadi yang pertama, Daud memiliki keintiman dengan Tuhan. Yang kedua, Daud hidup mengandalkan Tuhan. Kita lihat 1 Samuel 17. Tapi tidak kita baca semua, nanti saudara bisa baca di rumah. Saya akan ambil aja di ayat 42 sampai 50. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan yang menyelamatkan, dan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Ini bukti Daud mengandalkan Tuhan. Bukan dengan pedang di tangannya, bukan dengan pasukan yang besar, tapi dia katakan, aku datang melawanmu dengan bersama Tuhan. Karena Daud percaya Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang luar biasa. The Almighty God. Amin saudara. Kemudian saudara, yang kedua, coba kita lihat. Di 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 26. Ya. Tapi saya akan langsung melihat di ayatnya yang ke 6 aja. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, ini kisah mengenai ketika Daud kembali ke Ziklag. Ternyata orang-orang Amalek sudah menghanguskan kota itu. Bukan hanya kota itu hangus, tetapi istri dan anak-anak mereka. Anak-anak Daud, anak-anak pengikutnya Daud. Itu dibawa pergi. Semua harta bendanya dibawa pergi. Dan ketika mereka menghadapi kenyataan itu, kalau saudara baca, Daud itu menangis. Mereka semua menangis dengan sangat, dikatakan sampai tidak kuat lagi menangis. Artinya dalam sebuah kondisi yang sangat-sangat berat, kondisi yang terjepit, kondisi yang membawa sesuatu yang mungkin melemahkan mereka. Tetapi ketika menghadapi semuanya itu, ada sesuatu hal yang Daud lakukan. Daud tidak menjadi lemah, Daud tidak menjadi mundur, Daud tidak menjadi meninggalkan Tuhan. Tetapi dikatakan di ayat ini tadi, ketika dia dalam keadaan terjepit, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Coba kita lihat ayat ke-8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka aku susul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah
Sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Ketika dia terjepit, ketika dia mulai menguatkan kepercayaannya sama Tuhan, dia enggak langsung pergi mencari anak mereka, istri mereka. Tapi terlebih dahulu Daud mencari Tuhan dan bertanya kepada Tuhan. Ini bukti bahwa Daud itu hidup mengandalkan Tuhan. Makanya saudara, hari-hari ini, mari apapun yang ada dalam hidup kita, apapun yang sedang kita hadapi, apapun yang akan kita lakukan, sebelum kita melakukan semuanya itu, sebelum kita mengambil sebuah keputusan dalam hidup kita, apalagi keputusan-keputusan yang penting dalam hidup kita, jangan ambil sendiri, tapi ambillah keputusan itu bersama dengan Tuhan. Amin. Kau membangun keintiman, kau bertanya sama Tuhan, apa yang harus kau lakukan Tuhan. Dan percayalah, Tuhan pasti gak akan tinggal diam. Dia akan memberikan terobosan. Kita bisa melihat ketika Daud datang sama Tuhan bertanya, aku harus bagaimana Tuhan? Apakah harus aku harus menghadapi mereka atau aku harus bagaimana? Tuhan langsung ngomong, kamu hadapi. Tapi kalau Tuhan tunggu, gak usah dihadapi dulu. Daud taat tidak melakukannya. Itu bukti ketaatannya sama Tuhan. Saya gak akan perpanjang firman Tuhan hari ini saudara. Saya percaya Daud inilah orang yang berhasil. Karena apa? Bukan kuat dan gagah Daud. Tapi karena ada Tuhan yang menyertai hidupnya. Kalau kita mau menjadi seperti Daud, izinkan Tuhan menyertai kita. Amin. Dengan apa? Bangun keintiman dengan Tuhan. Dan hiduplah hari-hari ini lebih mengandalkan Tuhan.